Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi kontrol panel hosting, yaitu EHCP. Dan untuk server yang nantinya akan kita gunakan, sistem operasinya menggunakan server Linux Debian. Perlu diketahui, salah satu aplikasi hosting yang paling sering digunakan itu adalah EHCP, di mana ini berbasis Linux Debian OS sebagai servernya. Nah, untuk menginstalkan EHCP pada server Linux, itu memerlukan syarat yang harus diinstalkan di komputer server itu, yaitu ada LAM server. LAM itu adalah singkatan dari Linux, Apache, MySQL, dan Perl, PHP, dan Python, yang merupakan sebuah paket perangkat lunak bebas yang digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi secara lengkap. LAM, L-nya itu merupakan Linux, di mana itu adalah sistem operasinya. Apache itu adalah web servernya. MariaDB atau MySQL itu merupakan sistem database. Dan PHP, Perl, dan Python itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, untuk tampilan EHCP yang nantinya akan kita install pada sistem operasi Linux Debian, itu mempunyai beberapa fitur yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah ada web server, ada webmail, database server, FTP server, dan lain-lainnya. Situ nanti tampilannya seperti ini ketika kita sudah selesai menginstalasinya pada server dan kita uji coba pada klien yang berbasis GUI atau misalnya kita pakai server Windows. Nah, bagaimana mengkonfigurasi untuk kontrol panel hosting EHCP? Kita harus mempersiapkan beberapa langkah. Yang pertama, karena ini kita belum langsung menggunakan PC server, kita pakai yang namanya aplikasi VirtualBox, di mana nanti kita bisa menggunakannya untuk menginstalasi sistem operasi pada laptop yang akan kita gunakan. Kemudian kita setelah menginstal VirtualBox, kita instalkan dulu server Linux Debian-nya, di mana kita akan memakai versi 9.6. Setelah diinstalkan servernya, kemudian kita harus mengkonfigurasi jaringannya yang ada pada server Linux. Di mana untuk adapter 1, istilahnya ENP0S3, itu menggunakan IP statik, dan ENP0S8 ya, untuk adapter 2-nya kita pakai DHCP. Nah, untuk konfigurasi network yang nantinya terhubung dengan server Linux, di mana nanti konfigurasinya pakai VirtualBox Host Only Adapter Network, itu IP-nya pakai statik dengan konfigurasi kita sesuaikan dengan IP servernya. Dan settingan pada adapter network VirtualBox servernya yang nanti diinstalkan Linux, untuk adapter 1 kita setting pakai host only adapter, kemudian di allow all, dan juga pada adapter 2-nya kita pakai settingan internal networks. Nah, kalau sudah kita konfigurasi, kemudian jangan lupa kita instalkan terlebih dahulu FTP server untuk bisa sharing file dari Windows ke server Debian yang ada pada VirtualBox. Jika sudah diinstal, kita baru bisa akan menginstalkan konfigurasi EHCP server. Oke, kita langsung mulai saja. Kita buka terlebih dahulu untuk VirtualBox-nya. Jangan lupa untuk settingannya. Ini saya pilih untuk sistem operasi Debian-nya. Pada konfigurasi network di sini adapter 1 kita setting host only adapter. Kemudian untuk adapternya kita misalkan ada 2, saya pakai yang pertama di sini. Kemudian klik Advanced. Promiscuous mode-nya kita pilih Allow All. Adapter 2 kita aktifkan. Kemudian attach to-nya kita pilih internal network dan juga kita Allow All. Itu untuk settingannya. Kemudian klik OK.
Selanjutnya tinggal kita jalankan klik start. Jangan lupa pilih servernya dulu. Oke, untuk servernya sudah menyala. Sekarang kita login sebagai super user. Kita ketik root, isikan passwordnya. Untuk mengetahui adapter 1 dan adapter 2-nya, kita bisa mengecek dengan perintah IP spasi A. Nah, di sini adapter 1 pakainya ENP0S3 dan adapter 2-nya pakai ENP0S8. Setting dan konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan. Oke, untuk konfigurasi IP-nya sudah kita tambahkan di sini. Selanjutnya tinggal disimpan, Ctrl+O, Enter, kemudian Ctrl+X. Restart untuk service networking-nya. Ketik service. Tunggu sampai proses service networking untuk bisa restart. Oke, untuk service networkingnya sudah selesai di restart. Langkah selanjutnya kita instalkan FTP server. Kita masukkan dulu DVD binary 2-nya. Optical drive, choose this file. Cari filenya. DVD 2, klik open. Ketik perintah apt cd-room 8. Enter. Kemudian kita instalkan, ketik perintah apt get install pro ftpd basic. Enter. Tekan Y, enter. Masukkan DVD binary 1 di sini, kita diminta memasukkan device optical drive, pilih DVD binary 1, klik force unmount. Kemudian selanjutnya tekan enter. Kita masukkan lagi DVD binary 2-nya. Device, optical drive, pilih DVD 2. Klik force unmount. Kemudian tekan enter. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi file pro ftpd-nya. Ketik perintah nano etc pro ftpd, kemudian pro ftpd.conf. Enter. Kita lihat, perhatikan pada baris server name di sini kata Debian kita ganti. Misalkan server name-nya kita adalah asj.com. Kemudian turun ke bawah, pada bagian baris ini, timeout no transfer, timeout stall, kemudian timeout idle, kita ganti, awalnya 600 ganti 60, kemudian 1200 ganti 120. Kemudian geser ke bawah lagi. Nah, pada bagian default root yang awalnya ada tanda pagar, kita hapus tanda pagarnya. Oke. Selanjutnya, port yang digunakan di sini untuk FTP, diingat-ingat portnya adalah 21. Selanjutnya, kita arahkan kursornya di bagian baris paling bawah sendiri, kemudian tambahkan konfigurasi ini. Tambahkan ini. Penulisannya jangan sampai salah, harus sesuai. Kalau sudah, kita simpan, Ctrl+O, Enter, Ctrl+X untuk keluar. Kemudian, restart service FTP servernya. Ketik service, pro ftpd, restart. Enter. Jika tidak muncul apapun, berarti konfigurasinya berhasil. Kita lanjutkan untuk membuat direktori file sharingnya sesuai dengan konfigurasi yang ada di sini, yaitu kita buat direktori client FTP pada direktori home. Caranya ketik mkdir /home/client
FTP. Enter. Kemudian kita beri hak akses pada directory home dan juga klien FTP-nya, chmod -r 777. Enter. Setelah itu kita tambahkan user baru. Nah, di sini user yang kita gunakan atau ditambahkan adalah usernya namanya tkj. Add user tkj. Enter. Masukkan password. Masukkan lagi. Enter terus sampai selesai. Konfigurasinya selesai. Setelah itu kita masuk ke sini. Network interface, klik kanan, open network and sharing center. Kemudian change adapter setting. Perlu diingat, tadi kita gunakan konfigurasi virtual host only networknya yang tidak ada tanda pagarnya. Berarti yang ini. Klik kanan, properties. Kita setting untuk IP-nya. Oke, di sini IP-nya untuk servernya 2, kita gunakan untuk default gateway. Untuk kliennya kita pakai IP 4 belakangnya. Kalau sudah disetting, kita klik OK, kemudian close. Setelah itu kita buka FileZilla atau aplikasi FTP client untuk bisa transfer file dari sistem operasi Windows atau dari klien ke server Linux. Kita buka FileZilla dulu. Nah, di sini pada bagian host kita masukkan IP address server. Username-nya kita masukkan tkj. Password-nya juga kita masukkan. Port-nya, ingat port untuk FTP adalah port 21. Kemudian klik Quick Connect. Klik OK. Nah, kita lihat tampilannya di sini untuk FileZilla-nya kita sudah masuk ke server Debian-nya, di mana sebelah kiri itu adalah komputer klien ini, laptop, sebelah kanan itu adalah komputer server pada virtual box, yaitu menggunakan Linux Debian. Langkah yang selanjutnya, kita cari file ehcp1804 atau file installer untuk kontrol panel hostingnya. Saya sudah masukkan di folder ini. Silakan kalau untuk kalian tinggal dicari, atau nanti saya sediakan untuk file ini bisa kalian download di deskripsi. File ini diklik kanan, kemudian kita klik upload. Transfer finish berarti untuk file yang ada di klien sudah berpindah ke server sebelah kanan di sini. Kita kembali ke servernya untuk menguji apakah memang file yang sudah kita transfer di sini sudah masuk ke server Debian-nya. Kita masuk dulu ke directory home, kemudian client FTP. Caranya ketik cd spasi garis miring home garis miring client FTP. Enter. Kemudian kita ketik ls untuk melihat isi dari directory itu. Oke, di sini sudah masuk file yang tadi sudah kita transfer atau upload dari klien. Langkah berikutnya, kita instalkan dulu LAMP servernya, yaitu tadi ya, ada phpMyAdmin, Apache 2, MySQL Server, dan juga Postfix. Caranya ketik apt get install phpMyAdmin, Apache 2, MySQL Server, dan juga Postfix. Enter. Tekan huruf Y, kemudian Enter. Di sini minta dimasukkan DVD binary 1. Tekan Enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, pada General Type of Mail Configuration, kita pilih Local Only. Ingat-ingat ya, pilihnya Local Only. Klik OK. Nah, untuk sistem mail name-nya, kita tambahkan server name kita, yaitu
asj.com. Jadi debian.asj.com. Tekan enter untuk melanjutkan. Tunggu sampai proses selanjutnya muncul. Oke, di sini kita suruh memasukkan DVD binary 2. Kita masukkan DVD-nya. Tekan enter. Nah, pada konfigurasi database for PHP my admin with dbconfig common, kita langsung pilih yes, tekan enter. MySQL application password-nya, silakan bisa isikan password-nya. Terus isi ulang password-nya. Web servernya kita pakai Apache 2. Kemudian tekan enter. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita kopikan file ehcp 1804tgz yang ada di directory home, kemudian client FTP, ke directory var www.html. Caranya ketik cp, kemudian ehcp 1804 kita kopikan ke directory var www.html. Tekan enter. Kalau sudah, kita pindah ke directory var www.html. cd spasi garis miring var www.html. Kita sudah berpindah ke directory tersebut. Kemudian kita ekstrak file ehcp-nya dengan cara ketik perintah tar zx vf ehcp 1804. Enter. Proses ekstraksi sudah selesai. Kita langsung pindah ke directory ehcp yang ada di directory var www.html. cd ehcp. Enter. Selanjutnya kita berikan hak akses pada file install.sh-nya dengan cara ketik chmod 777 install.sh. Enter. Kemudian langkah selanjutnya untuk menginstalasi ehcp, kita ketik perintah /install sh. Kemudian tekan tombol enter. Tekan Y untuk melanjutkannya. Enter. Kemudian pada tampilan ini tekan enter untuk melanjutkan. Tekan enter lagi. Kemudian warning your etc bla 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 bla. Pada tampilan ini kita langsung tekan enter untuk melanjutkan. Kita diminta untuk memasukkan DVD binary 1, kita masukkan. Tekan enter, jangan lupa. Tunggu sampai prosesnya selesai dan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Selanjutnya, silahkan tekan enter untuk melanjutkan. Nah, pada tampilan ini, the following new package will be installed. Ada MariaDB server. Silahkan masukkan DVD binary 2. Kemudian kita tekan enter. Nah, pada tampilan ini, kita langsung enter saja terus. Tekan enter lagi, enter, dan juga enter. Kemudian the following new package yaitu unzip, kita masukkan DVD binary 1. Enter. Kemudian the following new package will be installed yaitu Python dan juga MySQL database. Kita masukkan DVD binary 2.
enter. Tunggu sampai prosesnya selesai dan nantinya di situ akan muncul tulisan finish all operation. Oke, untuk instalasi EHCP-nya sudah selesai ditandai dengan perintah finish all operation dan juga kita kembali ke root Debian. Nah, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya pada server di sini kita sudah selesai, tinggal kita menguji cobanya pada klien laptop kita. Klien laptop kita berarti di sini kita buka browsernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan alamat dari server kita 192.168.19.2/ehcp. Kita enter. Nah, otomatis akan masuk ke tampilan login dari kontrol panel EHCP. Kita masukkan untuk username-nya yaitu admin. Password-nya adalah 1234. Tekan enter untuk masuk. Nah, jika sudah, kontrol panel hosting di sini yaitu menggunakan EHCP siap kita gunakan untuk praktikum selanjutnya. Nah, ini contoh untuk kita bisa menginstalkan EHCP pada server Debian. Nah, di sini bisa kalian lihat fitur-fiturnya. Ada domain, ada FTP, MySQL, email, panel user, kemudian ada sistem, ya. Bahasa yang bisa kita gunakan di sini. Kemudian ada synchronize domain, reload DNS zone, dan sebagainya. Nah, jika sudah selesai, ini siap dipakai. Kalau sudah, tinggal kita logout saja. Oke, sampai di sini untuk praktikum dari cara install dan konfigurasi EHCP server pada Linux Debian, di mana kita menggunakan VirtualBox. Semoga kalian paham dan bermanfaat untuk praktikum ini. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan juga untuk materi lengkapnya bisa kalian download di link yang sudah saya sediakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.